Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat stempel flash atau stempel otomatis dengan mudah dan cepat. Namun sebelum dilanjutkan ke cara pembuatannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kertas kalkir. Kertas ini digunakan sebagai media cetak dari settingan yang telah kita buat di komputer dengan menggunakan aplikasi khusus seperti CorelDRAW, Photoshop, ataupun aplikasi lain yang sejenis. Yang berikutnya adalah karet atau bantalan karet yang akan digunakan sebagai media cetak dari settingan tadi. Karet ini juga sebagai tempat meresapnya tinta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gagang stempel itu sendiri. Nah, ini akan dijadikan sebagai tempat melekatnya bantalan karet tadi. Perlu teman-teman ketahui, untuk gagang stempel ini sendiri ada berbagai macam ukuran yang bisa kita buat. Biasanya di dalam tutup gagang ini ya disertakan ukuran dari gagang stempel ini, sehingga ketika kita ingin membuat settingan tidak perlu mengukur lagi secara manual. Yang berikutnya adalah plastik mika bening. Ini digunakan sebagai pelapis ketika nanti kita menembak bantalan karet tadi dengan menggunakan mesin flash. Yang berikutnya adalah tinta stempel. Warna dari tinta stempel itu ada berbagai macam. Kita bisa memberikan warna sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan si pemesan. Dan yang berikutnya adalah mesin flash itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan mesin flash seperti ini. Teman-teman juga bisa melihatnya di toko online yang ada di Indonesia. Banyak sekali produsen-produsen yang menjual mesin-mesin flash untuk membuat stempel dari mulai lokal sampai impor. Dan yang saya gunakan ini adalah mesin flash buatan lokal yang kualitasnya cukup bagus dan harganya tentunya sangat terjangkau. Nah, berikutnya adalah alat untuk memotong bantalan karet tadi yang telah kita tembak. Lalu selanjutnya adalah stiker yang menunjukkan arah panah yang berwarna merah. Ini akan ditempel di gagang stempel tadi untuk menentukan arah atas ataupun arah bawah supaya kita tidak terbalik ketika menggunakan stempel nanti. Nah, itu saja alat yang bahan yang kita perlukan untuk pembuatan stempel ini. Langsung saja kita mulai ke pembuatannya. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat settingan untuk stempelnya. Saya di sini menggunakan gagang dengan ukuran panjang 43 mm dan tingginya adalah 17 mm. Langsung saja kita buat dengan rectangle tool. Kemudian untuk ketebalannya kita sesuaikan saja. Kita coba yang 1,5. Iya. Nah, kemudian saya akan mengetikkan di sini, saya akan membuat stempel lunas ya. Saya ketikkan dulu sini lunas. Kemudian kita akan mengganti jenis fontnya. Untuk jenis font sendiri ini terserah ya, terserah teman-teman ingin menggunakan jenis apa. Ya, saya simpan di tengah. Kemudian saya akan mengetikkan nama toko saya. Misalnya di sini saya tulis Kaira Printing ya. Kita perkecil ukurannya, sesuaikan. Ya, pas di tengah. Kita grup. Kita power clip agar dia tepat di tengah-tengah dan berada di dalam objek persegi panjangnya. Nah, saya biasanya mengcopy menjadi dua agar ketika nanti apabila terjadi kesalahan maka saya tidak usah mencetaknya lagi. Seperti itu, teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini ya. Nah, saya di sini menggunakan printer Kyocera ya, Kyocera. Karena untuk stempel itu disarankan menggunakan printer laser ya, atau dengan tinta serbuk atau toner. Jadi saya punya printer Kyocera M2040 ya. Apabila teman-teman ingin dibuatkan reviewnya nanti silahkan tuliskan di kolom komentar.
Nah, baik, setelah itu kita siapkan dulu ya kertas kalkirnya. Kita siapkan kertas kalkirnya. Ini kebetulan saya sisa potongan. Biasanya ukuran kertas kalkir itu dalam ukuran F4 atau legal ya. Lalu kita masukkan kertas kalkir tersebut ke printernya untuk kita cetak, dan kita tunggu hasil proses pencetakannya. Dan ini adalah hasil dari cetak tadi ya di kertas kalkir. Ya, sudah selesai. Tahap berikutnya tinggal kita potong atau kita gunting ya sesuai dengan ukurannya. Kita gunting, kita paskan, tetapi jangan terlalu pas di garisnya ya, harus diberikan area lebih. Nah, setelah kertas kalkirnya dipotong, berikutnya kita siapkan bantalan karetnya. Nah, kita potong bantalan karetnya sesuai dengan ukuran kertas kalkir yang sudah dipotong tadi. Kita ukur dulu, kita gunting ya, kita sesuaikan ukurannya. Ya, saya rasa sudah pas ukurannya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memotong kertas atau maksud saya plastik mika ya, plastik mika bening. Nah, ini untuk dibuat untuk sebagai lapisan tengah ya. Jadi susunannya nanti itu pertama adalah bantalan karet, kemudian mika, nah terakhir paling luar itu adalah kertas kalkirnya dengan posisi terbalik ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita susun ukurannya, urutannya maksud saya, kita susun urutannya di sini ya. Teman-teman perhatikan ya, jangan sampai tertukar ya urutannya ya. Untuk kertas mikanya sendiri kita simpan di tengah ya, kemudian kertas kalkirnya kita posisikan terbalik seperti ini, kemudian ditempel di paling luar ya atau paling depan. Nah, agar tidak terlepas ya, kita juga bisa menggunakan selotip ya. Nah, kita gunakan selotip agar kertas kalkirnya tersebut tidak terlepas dari bantalan karetnya saat sedang di flash. Nah, berikutnya kita siapkan mesin flashnya. Kita akan mulai menembak ya. Teman-teman bisa menembaknya paling tidak minimal sekitar 3 kali atau sampai 5 kali, bahkan lebih juga tidak apa-apa ya, tergantung hasilnya, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Dan kalau misalnya belum merata, teman-teman harus membolak-baliknya ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita balik dulu di sini supaya merata hitamnya. Jadi patokannya itu kalau semuanya sudah hitam, bisa mulai teman-teman buka. Nah, seperti ini buka. Nah, dan hasilnya alhamdulillah sempurna, kita lihat ya, sudah merata hitamnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita lakukan pemotongan dengan mesin pemotong seperti itu ya. Ini sudah bagus ya hasilnya, tinggal kita potong. Nah, tahap memotong juga teman-teman harus hati-hati ya. Ini tahap finishing, ini tahap yang menentukan, jadi harus betul-betul teliti, jangan sampai saat memotong itu tangan kita goyang ya. Usahakan lurus, tenang. Nah, seperti itu kita tarik, kita potong, dan ingat garisnya jangan sampai terpotong ya, karena nanti di stempelnya tersebut harus tetap ada garisnya. Kita potong pelan-pelan. Dan hati-hati juga agar kawatnya tidak mengenai tangan teman-teman ya, karena kawatnya ini cukup panas sekali ya. Kalau dirasa sudah cukup, sudah pas, tahap berikutnya tinggal tahap penempelan ya. Kita bisa menggunakan beberapa macam lem ya. Di sini saya menggunakan double tip, atau teman-teman juga bisa menggunakan jenis lem lain, misalnya lem bakar ataupun lem Korea ya, sejenis lem Korea. Kita tempelkan double tipnya, kemudian setelah kita buka lapisannya, kita tempelkan di dudukannya atau di gagangnya ya, seperti ini ya. Kita tempelkan, kemudian kita tekan sampai menempel. Nah, setelah menempel, tahap selanjutnya adalah memasang arah panah ya di atas gagangnya supaya
tidak tertukar ya, atau tidak terbalik saat kita menggunakan stempelnya nanti. Nah, berikutnya adalah tahap pewarnaan. Kita warnai secara merata di bagian tulisannya saja ya, dan juga garisnya. Jadi teman-teman tidak perlu di bagian yang lainnya, cukup di bagian tulisannya. Setelah itu kita diamkan beberapa saat stempelnya ini sampai tintanya betul-betul meresap di bantalannya, dan hasilnya sudah bisa kita gunakan. Jadi stempel ini sudah bisa kita pakai atau kita jual kepada konsumen. Ya, itulah video cara membuat stempel flash dengan mudah dan cepat. Jika ada hal yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan tidak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen video ini agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.